Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Kristus. Kita bertemu kembali dalam ibadah online Gereja Pantai Kosta di Indonesia Cigareleng. Kita akan menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Kita akan menaikkan pujian-pujian dan mazmur untuk menyembah dan berterima kasih kepada Allah. Terpujilah namamu Bapa. Kembali kami datang di hadapan Engkau dengan membawa pujian-pujian kami ke hadapan. Biarlah pujian yang kami naikkan akan berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Kami saat pagi hari ini memulai ibadah kami untuk memuji dan memuliakan namamu. Apapun yang kami perbuat, kami ingin menyenangkan hati Engkau. Biarlah Tuhan, melalui ibadah kami ini, Tuhan memberkati hamba-hambamu yang melayani. Baik pemimpin pujian yang akan membawa kami masuk ke dalam hadirat Engkau, baik siang hari hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu untuk kami. Berkati mereka ya Tuhan, karena kami percaya ibadah kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu.
Kami bersyukur jika kami boleh berkemenangan meskipun saat ini bukan hari-hari yang tahun-tahun yang kami lalui juga bukan menyenangkan hati kami, tapi kami bersyukur meskipun kami satu sama lain tidak bertatapan muka dengan saudara kami, saudara-saudara seiman kami, tapi kami bersyukur Tuhan, kami juga boleh datang memuji dan menyembah Engkau, terutama kami boleh mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu yang akan menjadikan kekuatan, menjadikan pelita di bawah kaki kami ya Bapa. Terpujilah nama Engkau, yang kami menyerahkan doa kami, kiranya Tuhan sempurnakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bersyukur, bersyukur, ucap syukur, bersyukur, susah atau senang bersyukur, ucapkan doamu kepada Tuhanku, kasihnya Yesus jadi milikku. Bersyukur, 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 ucap syukur, bersyukur, susah atau senang bersyukur, ucapkan doamu kepada Tuhanku, kasihnya Yesus jadi milikku. Bersyukur, bersyukur, ucap syukur, bersyukur, susah atau senang bersyukur, ucapkan doamu kepada Tuhanku, kasihnya Yesus jadi milikku. 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 Seindah pelangi, secerah mentari, janjimu teruji. Allah, anak kamu kasih antar apapun, Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kini engkau ku miliki, hatiku bernyanyi, karena aku kau miliki, jadikan hidupku berarti. Seindah pelangi, secerah
menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan, Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Dan alami hagogoanki, Rona umadalan di golungko. Aku nang hona ilambungki, ku sonoy au songono. Hondo bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kalau saat pagi hari ini kami boleh Tuhan sebentar akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan yang menjadi jawaban-jawaban dalam hidup kami, menjadi Tuhan jawaban dalam setiap Tuhan dan apapun yang kami hadapi saat ini Tuhan. Biarlah kekuatan itu Tuhan, firman-Mu itu menjadi kekuatan buat kami Tuhan, untuk melangkah di hari-hari yang
saat seperti ini Tuhan, firman-Mu itulah yang menjadi pegangan dalam hidup kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, bila sebentar Tuhan kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu itu menjadi jawaban dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Biarlah Tuhan semuanya boleh Tuhan menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Semua dalam keadaan baik. Seminggu terakhir penuh dengan ucapan syukur. Ya, kita harus terus bersyukur ya, dan mengalami kemajuan di dalam Tuhan walaupun dunia sedang nggak bisa maju ya. Kita harus terus melihat ke depan ya. Tidak ada kata mundur di dalam Tuhan, yang ada adalah harus maju terus. Sudah, pada hari ini saya kasih tema firman Tuhan, hidup di dalam terang yang sempurna dan ajaib ya. Itu dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 7 dan 1 Petrus 2 ayat 9 ya. Kita akan belajar supaya semakin terang ya, semakin jelas. Tuhan Yesus mengatakan, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan ya. Jadi berjalan seperti siang hari, tidak akan terantuk kecuali saudara ceroboh ya. Kita akan baca sama-sama satu perikop di 1 Yohanes pasal 1 ya, ayat 1 sampai 10. Sudah siap semua? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Saya komentarin dulu ya 2 ayat ini. Apa yang telah ada sejak semula, lalu telah mereka dengar, mereka lihat dengan mata, saksi hidup ya. Ini berarti Yohanes dan teman-temannya. Telah kami raba, artinya secara fisik bisa menyentuh, tentang firman hidup ya. Tentang siapa saudara? Tentang Tuhan Yesus ya. Hidup itu telah dinyatakan. Yesus itu sebutnya hidup ya. Kami telah melihat dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu. Kita sekarang mendengar kesaksian apa yang dialami oleh dilihat segala sesuatu tentang Yesus ya. Memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal. Jadi Yesus ini sebut firman hidup kekal ya, yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada Yohanes dan teman-temannya. Ayat 3 sampai 5. 1, 2, 3. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi saudara, yang mereka lihat dan saksikan tentang Yesus itu diberitakan, dituliskan ya, baik di kitab Yohanes walaupun 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, supaya tujuannya supaya kita yang mendengar itu memperoleh persekutuan, memperoleh hubungan ya, jalinan hubungan dengan mereka, dan hubungan dengan mereka itu adalah hubungan atau jalinan dengan Bapa dan dengan
Yesus. Tujuannya adalah supaya kita mempunyai hubungan dengan Tuhan selain dengan persaudaraan, ya. Tujuan kedua adalah di ayat 4, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Sebetulnya di terjemahan yang lain di KJP, NKJP itu supaya sukacita kamu, ya. Di NIV itu sukacita kita. Jadi ini sukacita bersama-sama, ya, menjadi sempurna. Nah, inilah berita itu, kesaksian itu adalah bahwa Allah adalah terang, ya. Di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan, terang yang sempurna, saudara, ya. Kita lanjutkan dulu ayat 6 dan 7. 1, 2, 3. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Nah, saudara, jadi kalau saudara sudah dengar kesaksian dari Yohanes, mestinya mendapat persekutuan dengan Tuhan. Artinya hubungan saudara dengan Tuhan itu menjadi bagus, ya. Tetapi kalau kita bilang saya punya hubungan yang baik dengan Tuhan, tetapi hidup di dalam kegelapan, berarti saudara tuh bohong. Saudara sebetulnya belum punya hubungan yang baik dengan Tuhan, karena saudara tidak melakukan apa yang benar. Di ayat 7, tetapi kalau kita hidup sama seperti Tuhan, ya, Tuhan ada di dalam terang, ya, terang di mana tidak ada kegelapan, maka kita itu bukan hanya hubungan dengan Tuhan yang bagus, tetapi hubungan satu dengan yang lain, hubungan persaudaraan juga menjadi baik. Sebab apa? Sebab darah Yesus menyucikan kita dari dosa. Ya, nanti kita jelaskan ini, ya. Berikutnya ayat-ayat terakhir 8-10. 1, 2, 3. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Saudara, akibat dari kita hidup di dalam terang adalah kita menemukan diri kita berdosa. Semua manusia sudah jatuh dalam dosa, termasuk kita, ya, saudara masing-masing. Kalau saudara berkata saya tidak ada dosa, berarti saudara sedang menipu diri sendiri. Saudara belum berada di dalam terang. Saudara belum menemukan fakta kebenaran bahwa saudara berdosa. Tetapi yang benar adalah kita berdosa. Dan kalau kita mau mengaku, ya saudara ketahuan berdosa oleh terang firman, tetapi saudara tetap tidak mau mengaku, ya, cuman malu sendiri. Maka kalau saudara mau mengaku, saudara akan diampuni dosa saudara dan disucikan, dibersihkan hatinya dari kebiasaan berbuat dosa itu. Ayat 10. Kalau kita tetap merasa saya tidak punya dosa, atau ada dosa tertentu yang dibongkar tapi saudara tetap tidak mengaku, saudara sedang mengatakan bahwa Tuhan itu bohong. Atau dengan kata lain, sebenarnya saudara itu tidak punya terang. Firman itu tidak ada di dalam terang, itu belum menerangi hati saudara. Makanya saudara nggak ngerti saudara punya dosa itu, dosa ini, saudara tidak menemukannya karena masih gelap hatinya. Oke? Intisari dari perikop ini, ya saudara, ini penting sekali sebetulnya untuk bagaimana tujuan Yohanes tadi tercapai. Tadi ada beberapa tujuan, ya, ada 3 tujuan, saudara. Yohanes menuliskan di dalam kitab suci, ya, baik di kitab Yohanes, saudara, kitab Yohanes itu Yohanes juga yang menulis, dan lalu 1, 2, 3 Yohanes. Kenapa dia menuliskan? Ya, karena selain dia saksi mata, dia sudah menerima berkat dengan bertemu dengan Yesus. Yohanes juga ingin saudara mendapatkan manfaat, ya, dari membaca
atau mendengar kesaksian ini, yaitu pertama, kita beroleh persekutuan atau hubungan yang harmonis dengan Allah, ya, baik dengan Bapa maupun dengan anaknya Yesus Kristus. Itu yang pertama, saudara. Jadi kalau saudara selalu kita, yang paling penting itu adalah hubungan kita dengan Tuhan, ya. Nah ini saudara, supaya kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, ya kita harus mendengarkan kesaksian Yohanes, salah satunya tentu, dan kesaksian-kesaksian dari murid-murid. Intinya sebenarnya benar, udah baca Alkitab tetapi untuk mengenal Tuhan. Oke? Saudara akan sampai ke memperoleh hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Ini penting sekali, saudara. Nanti kita mengetahui kenapa kita tidak bisa mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Penyebabnya nanti berhubungan dengan ini, ya. Yang kedua adalah kita beroleh persekutuan atau hubungan yang harmonis dengan sesama, dengan saudara seiman yang paling penting, atau orang serumah dulu. Kalau saudara tidak mempunyai hubungan yang harmonis dengan orang-orang yang dekat saudara, berarti apa? Saudara baca Alkitab, saudara beribadah itu belum sampai ke tujuan. Oke? Yang ketiga adalah supaya sukacita menjadi sempurna. Kalau kita punya hubungan yang bagus dengan Tuhan dan lalu hubungan bagus dengan sesama, ya sukacita sempurna, saudara. Selain itu ada bonus-bonus nanti, ya. Kenapa sukacita kita sempurna? Karena kalau hubungan kita baik dengan Tuhan dan dengan sesama, ada banyak berkat, saudara. Oke? Nah, apa yang menjadi inti dari berita yang Yohanes sampaikan, supaya kita perhatikan, ya, intinya apa sih sebetulnya berita atau kesaksian yang Yohanes sampaikan? Yohanes mengatakan intinya adalah Allah itu terang, ya, dan di dalam Dia tidak ada kegelapan. Artinya terang yang ada pada Allah itu sempurna, saudara. Ya, 100% terang, tidak ada 1 titik atau 0,0 sekian persen kegelapan, ya. Di ayat ke-6 dikatakan yang dimaksud dengan terang itu adalah kebenaran. Jadi tidak ada sedikit pun, ya, dari firman Tuhan atau ajaran Tuhan atau perkataan Tuhan itu yang salah, ya. Semuanya benar dan semuanya harus dipegang, saudara. Itu. Nah, karena itu supaya kita mempunyai hubungan yang harmonis baik dengan Tuhan maupun dengan sesama, maka kita harus hidup di dalam terang yang tanpa kegelapan. Bukan hanya di dalam terang yang pokoknya mah asal terang, pokoknya asal tahu firman, nggak usah tahu-tahu teuing. Ya. Rada bingung-bingung dikit juga nggak apa-apa, nggak boleh sebenarnya, saudara, ya. Terang itu harus terang yang tanpa kegelapan. Karena dikatakan kita harus hidup sama seperti Dia yang adalah terang, di mana tidak ada kegelapan sama sekali. Baru kita bisa mencapai hubungan yang harmonis, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama, ya. Ya, di berikutnya, PowerPoint berikutnya. Kalau kita menjalani hidup di dalam terang yang sempurna ini, ya, yang tanpa kegelapan ini, maka hubungan kita satu sama lain itu akan harmonis. Lalu saudara mengatakan, loh, katanya hubungannya harus harmonis, kenapa ada hubungan-hubungan yang tidak harmonis? Saudara, untuk mempunyai hubungan yang harmonis itu butuh dua pihak mau, sama-sama mau, ya. Saudara mau tetapi orang itu tidak mau, ya nggak bisa. Tetapi saudara tidak salah karena saudara mau. Yang penting saudara mau, gitu, ya. Jadi hubungan yang harmonis di antara manusia tetap tidak bisa kalau cuma sepihak, ya. Jadi jangan memandang, oh berarti gagal, berarti kamu tidak hidup dalam terang. Enggak, saudara, ya. Tetapi saudara tahu, waktu saudara hubungan saudara dengan orang lain tidak harmonis, pasti ada yang salah, ada kegelapan. Entah pada saudara atau entah pada orang itu. Gitu, ya. Salah satu aja ada dalam kegelapan, maka hubungan kita tidak bisa harmonis. Perhatikan hubungan saudara di rumah, suami dan istri. Cukup harmoniskah? Atau seringkali salah paham? Berarti ada kegelapan-kegelapan yang belum sampai hari ini belum tersingkap.
Karena yang namanya hubungan harmonis itu selalu enak, sehingga sukacita kita sempurna tiap hari. Ya tentu ada masalah-masalah karena memang belum sempurna, tetapi jangan terus-menerus dari tahun ke tahun sama, ributnya selalu masalah yang sama, ya. Selalu ngambek yang sama, ya. Selalu meributkan hal-hal yang sama, nggak pernah bisa keluar dari masalah-masalah yang serupa. Ini suami istri dulu ya, rumah tangga. Anak-anak terhadap orang tua terhadap anak-anak, dan seterusnya. Ya. Hubungan-hubungan dengan sesama saudara di gereja ini harusnya bisa, saudara ya. Tetapi kenapa tidak bisa? Karena ada kegelapan-kegelapan yang menutupi hati kita. Ya, kadang-kadang kita merasa kita benar, ya, dia salah, padahal kita salah, gitu. Karena kita gelap, nggak bisa lihat salah kita menyalahkan orang lain. Sehingga nggak pernah beres. Juga orang lain bisa seperti itu, orang lain merasa dirinya benar padahal menurut terang firman salah, ya. Dan kita tidak bisa menasehatinya. Akhirnya hubungan itu tidak pernah bisa beres, saudara. Dan itu di dalam Tuhan ya tetap ada yang tidak memungkinkan, ya, karena itu masalah kerelaan manusia untuk mengakui dosanya. Yang kedua adalah, saudara, kalau kita hidup di dalam terang yang sempurna, maka kita pasti menemukan kegelapan kita, ya. Menemukan dosa kita apa? Yang menjadi sumber masalah. Yang menjadi sumber masalah hubungan kita dengan orang lain, hubungan kita dengan Tuhan, itu kita harus sampai tahu. Kalau belum tahu, kerasa, ya. Ada kegelapan nih, ada yang salah gitu ya. Kita nggak akan bela diri, ada masalah terjadi, kita nggak akan bela diri, periksa diri, ada kegelapan. Kalau nggak ngerti, itu berarti jelas gelap, saudara. Atau belum Tuhan singkapkan, ya gelap, karena memang di dalam Tuhan segala sesuatu jelas, segala sesuatu terang. Tetapi kita tidak selalu langsung mengerti sebelum Tuhan singkapkan, ya. Nah, yang pasti mentalitas kita, saudara, semangat kita sebagai orang yang menyadari supaya hubungan saya dengan Tuhan baik dan sesama baik, kita harus selalu hidup dalam terang. Artinya kita selalu terbuka, selalu mau dikoreksi, selalu mau diperiksa, ya. Dan kalau sudah ketahuan, kita mau mengakui. Ya percuma, saudara, ya sih saya salah, tetapi bukan salah saya ting, salah orang lain, itu mah masih gelap, saudara. Saudara, kesalahan itu selalu harus diakui total. Ya, saya memang salah. Ya, orang lain ikut bersalah, tetapi itu urusan dia. Oke? Urusan saya harus saya bereskan. Saya harus mengakui saya salah. Saya ikut berpartisipasi dalam masalah yang timbul akibat kesalahan saya. Oke? Itu. Karena kalau di dalam terang, saudara diterangi, saudara harusnya malu kalau ada saudara nggak pakai baju, malu gitu kan. Tapi kalau saudara gelap, siapa saya mah pakai baju, padahal pakai baju, berarti kan ya saudara ya, ada yang salah. Oke? Di dalam gelap, kalau kita kesandung kena batu, kita pikir ada orang lain yang ngalangin kaki kita pakai kakinya, padahal kita nggak lihat gitu. Kita nuduh orang, padahal kita sendiri yang ceroboh, kesandung-sandung jalannya. Ini yang sering terjadi di dalam hidup kita. Bahkan sesudah di dalam Tuhan, ya saudara. Nah, Yohanes tadi mengatakan kalau kita sudah menemukan dosa kita dan mengakuinya, maka kita akan sampai ke peningkatan diri, yaitu kita akan disucikan, pertama lewat pengampunan dosa, dan kedua adalah dibersihkan dari kecenderungan melakukan kesalahan itu. Tentu saja masih bisa mengulang kalau saudara masih ceroboh dan tidak serius ingin lepas dari sumber masalah. Ya, kalau kita tidak menganggap penting kecerobohan kita, maka kita bisa jatuh di lubang yang sama. Sehingga masalah dengan sesama itu kadang-kadang ya nggak selesai juga karena satu orang yang bandel. Ada cukup satu orang aja di gereja kita yang terus aja salah, itu bisa bikin masalah buat seluruh gereja. Ya, makanya kadang-kadang di Rasul Paulus mengatakan harus diusir orang itu, ya, karena bisa merusak seluruh. Kalau orang itu nggak mau bertobat aja kan ditegur 4 mata, lalu tambah saksi, lalu di depan jemaat. Kalau belum bertobat juga usir, sebab
itu akan membuat menodai ya kesaksian sebuah gereja. Oke. Ya, hidup di dalam terang berikutnya ya adalah hidup yang berpijak di atas kebenaran dan menjunjung tinggi kebenaran ya. Tidak ada yang lain di dalam hidup kita yang lebih penting selain kebenaran ya. Bukan kepentingan saya, yang penting kepentingan saya tercapai, yang penting saya untung. Nah, itu adalah kegelapan. Kalau orang ingin hidup di dalam kebenaran, gak apa-apa saya rugi karena memang saya salah. Saya harus ganti rugi ya, karena saya sudah salah dan merugikan orang lain. Saya harus ganti rugi daripada saya tetap untung ya, tetapi tinggal dalam kegelapan. Saya mendingan saya rugi tapi saya tinggal di dalam terang. Sebab yang lebih penting adalah hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama yang saya jaga ya, di dalam terang yang benar. Kebenaran yang dimaksud ini ada di dalam firman-Nya dan dapat disimpan di dalam hati, ayat 10 ya. Kalau firman itu disimpan di dalam hati sebagai terang, sebagai pertolongan untuk menemukan kegelapan-kegelapan, maka kita sudah hidup di dalam terang. Oke? Saudara, kita memang ditentukan sejak semula, ditakdirkan oleh Tuhan itu ya, untuk hidup di dalam terang. Tetapi prosesnya adalah harus keluar dari kegelapan, pindah ke dalam terang. Ingat, semua anak Tuhan itu mengalami proses ini. Pertama dia ada di dalam kegelapan, tetapi lalu dibawa keluar. Itu ayatnya kita akan baca 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan nanti 2 Korintus ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, saudara, Tuhan sendiri yang memanggil kita untuk keluar, jangan tinggal dalam gelap, ya, pindah ke tempat yang terang, diterangi oleh Tuhan sendiri. Di sanalah ada kehidupan yang penuh dengan sejahtera, ya. 2 Korintus 6 ayat 17, 1, 2, 3. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Jadi kerinduan kita adalah tidak ada sedikit pun kegelapan yang kita tetap pertahankan. Itu sudah. Kita ingin keluar dari kegelapan. Kita ingin setiap kegelapan dibongkar dalam hidup kita. Itu sudah. Ya. Baru bisa kita menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, ya, dan memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Ingat, perempuan Samaria itu bersaksinya apa? Tuhan tahu dosa saya. Itu, saudara. Itu salah satu perbuatan ajaib yang kita boleh saksikan kepada orang lain. Gak usah malu, saudara. Saya dulu punya dosa ini, saya tidak menyadarinya, tetapi waktu saya mendengar firman Tuhan, waktu saya bertemu dengan Yesus, saya menjadi sadar dosa saya, sehingga saya bebas dari masalah yang selama ini saya tidak mengerti. Sebetulnya hidup kita banyak seperti itu, saudara. Kita terselendung oleh masalah-masalah, tetapi tidak bisa keluar. Kenapa? Karena kita tidak tahu sebetulnya masalahnya ada di dalam diri kita sendiri, ya. Jadi termasuk penamaan gereja, ya saudara, ya, berikutnya. Penamaan gereja diambil dari bahasa Portugis igreja, ya. Ini kita saya pernah bahas ini, pengulangan saja. Kata igreja bahasa Portugis itu berasal dari bahasa Yunani eklesia, ya. Ya, eklesia, igreja itu mirip, ya, mirip. Kalau orang dengar nanti jadi berubah, ya. Eklesia kok jadi igreja, lalu di Indonesia jadi gereja. Oke, artinya sama, ya, artinya sama. Keluar, klesia dari kata kaleo, memanggil, jadi dipanggil, ya. Kalau klesia dipanggil,
Eklesia itu artinya kumpulan orang yang dipanggil keluar. Gereja itu selalu tidak pernah boleh sendirian, karena sebab di mana kita hidup dalam terang, kita itu mempunyai persekutuan, ikatan kasih persaudaraan. Nah, bagaimana ada ikatan kasih persaudaraan kalau saudara itu sendirian, ya? Ya, saya selalu ibadah, selalu dengar firman. Ke gereja enggak, saya enggak punya gereja, saya dengarnya di YouTube sendirian, enggak punya kenalan siapa-siapa. Saya mah cuma dengan Tuhan, enggak bisa begitu. Ya, saudara perlu saudara-saudara untuk saling menerangi nanti ya, saling menasehati. Oke? Jadi semuanya cocok, semuanya sesuai dengan tujuan Tuhan. Sekarang kita bagian akhirnya, kita akan bagaimana langkah-langkah yang perlu kita ambil ya, supaya hidup kita itu mengalami kemajuan. Sebab kita memang tidak langsung bisa hidup dalam terang yang sempurna, tetapi berjalan terus ya. Jalan hidup orang benar itu seperti terang yang semakin bertambah sampai terangnya seperti tengah hari, gitu kan? Itu ya, ada lagunya ya. Jalan hidup orang benar seperti terang yang bertambah terang. Nah, supaya hidup kita tambah terang, itu bagaimana langkah-langkahnya apa saja? Kita bisa belajar dari Yesaya 58 ya. Dari Yesaya 58 ini ada ayat-ayat yang lumayan banyak ya, saya bacain. Tetapi kita bisa menemukan ada 3 langkah ya yang bisa kita ambil sesuai nasihat dari Yesaya 58. Pertama, saudara, adalah kenali kegelapanmu. Karena ini biang masalahnya adalah kita itu sebetulnya masih ada kegelapan, belum terangnya belum 100%. Nah, bagaimana kalau kegelapannya ada 99% ya saudara ya, itu nggak bisa disebut hidup dalam terang ya. Dan tiap orang beda-beda sesuai dengan bagaimana saudara mempraktekkan datang kepada terang gitu ya, diterangi, minta diperjelas terangnya. Itu seberapa saudara bersemangat, seberapa saudara rajin. Ya tentu makin males, makin lambat saudara mengenali kegelapan. Nomor 1 adalah kenali kegelapanmu ya. Di Yesaya pasal 58 ayat 1 sampai 4 saya bacain. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala, beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Ya, Nabi Yesaya disuruh Tuhan untuk teriak, kasih tahu dosa mereka. Kenapa saudara? Karena bangsa Israel tidak bisa mengenali kegelapannya, dosanya sendiri, sampai harus diteriakin kenceng-kenceng sama Yesaya. Yang kedua, ayat kedua saudara, memang setiap hari mereka mencari aku. Nah ini saudara, kenapa ini sulit? Mereka tuh tiap hari mencari Tuhan ya, bawa korban pagi, korban petang. Bahasa Israel itu begitu saudara ya. Memberikan persembahan itu bukan cuma hari Minggu, kalau bangsa Israel saudara, pagi juga petang ya. Jadi datang sama Tuhan, cari Tuhan. Jangan ngomong soal berdoa, bukan cuma berdoa, memberi persembahan. Oke? Suka untuk mengenal jalanku. Jadi apa saudara? Kalau kita ngapain? Suka mengenal jalan Tuhan. Itu ngapain kalau kita? Berdoa? Prakteknya apa saudara? Suka mengenal jalan Tuhan. Meneliti firman kan? Iya, baca Alkitab bukan cuma baca. Suka mengenal jalan, berarti kan ini maksud Tuhan apa ya, kan gitu kan. Tuhan maunya gimana kan gitu ya. Tuh, bukan cuma datang mencari, juga belajar firman, meneliti. Mungkin merenungkan Taurat Tuhan. Seperti, nah ini kata seperti ini seolah-olah sebetulnya ya, bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Aktif saudara, aktif. Yang gak boleh itu apa sih Tuhan, yang gak senang apa sih ya, cari tahu.
Nah, tapi di belakangnya ini saudara mulai kelihatan mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya, mereka bertanya, mereka bingung sebetulnya. Ayat 3. Mengapa kami berpuasa? Nih, mereka bukan cuman doa, baca firman, tapi juga puasa, ya. Saudara, ada yang masih suka puasa? Dan engkau tidak memperhatikan. Mereka sudah melakukan ibadah, bahkan puasa, itu puasa mungkin tarafnya orang paling tinggi ya, karena harus menahan lapar ya. Tapi Tuhan tidak memperhatikan. Puji Tuhan, mereka tahu kalau Tuhan tidak memperhatikan. Tetapi mereka tetap bingung, kok Tuhan tidak memperhatikan? Berarti ada kegelapan, saudara. Ya. Yang kedua, mengapa kami merendahkan diri? Ya, berpuasa itu kan pakai karung, taruh abu, saudara. Ya, jelek penampilannya ya. Tetapi engkau tidak mengindahkan. Udah puasa, udah susah-susah menghadap Tuhan. Pasti ini ada permohonan, saudara. Kalau begini puasa itu pasti ada kahayang ya. Datang sama Tuhan dengan keperluan. Tetapi Tuhan sepertinya tidak mengindahkan, tidak menanggapi ya. Doanya nggak dijawab. Lalu Tuhan jawabnya apa, saudara? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Ayat 4 dulu ya dibaca ya. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Saudara, berikutnya. Ini saudara, kita harus kenali sebetulnya bagaimana menjalin hubungan dengan Tuhan yang benar. Oke? Rajin mencari Tuhan, berdoa. Bagus atau jelek? Bagus, saudara harus carilah aku selagi aku berkenan ditemui ya. Kemarin minggu yang lalu firman Tuhan. Baca kitab sucinya, nggak bisa, saudara harus baca kitab suci. Pelajari jalan-jalan Tuhan. Perintah-perintahnya saya mau turut, iya. Merendahkan diri dengan puasa. Itu kalau saudara ada keperluan ya bagus ya berpuasa. Tapi kalau tidak diperhatikan oleh Tuhan, puasa tapi tetap tidak ada jawaban, maka kita harus periksa diri. Ada apa? Ada kegelapan apa? Oke? Tuhan menjawab, cara puasa kamu salah. Ya. Percuma saudara udah capek-capek puasa mungkin ya. Emang enak saudara puasa? Enak ya. Tapi tetap aja Tuhan tidak berkenan, saudara. Ya. Jadi berarti nggak cukup. Saudara rajin berdoa, saudara kasih pajak persembahan, saudara belajar firman, saudara kesungguh-sungguh belajar firman-Nya, bahkan puasa. Itu bisa tidak cukup. Bukan tidak dilakukan, saudara. Itu bisa tidak cukup. Kenapa? Tuhan bilang kamu puasanya salah. Pertama, masih sibuk urusan pribadi. Kalau puasa, saudara harus nggak boleh sambil sibuk. Ini kata Yesaya, bukan kata saya. Saya sebenarnya tidak terlalu mengerti tentang puasa itu harus bagaimana, tetapi di Yesaya ada ini. Ya saudara, terserah saudara setuju atau tidak setuju. Kata firman Tuhan, kalau lagi puasa jangan sambil sibuk urusan pribadi. Jadi yang namanya puasa itu bukan cuma nahan lapar, tetapi waktu yang dikosongkan. Ya kalau penjelasannya saya begini ya. Walaupun hari ini mungkin bisa saja saudara puasa itu sambil kerja, tapi mungkin nanti masalah hatinya. Ya. Jadi ini memang tidak begitu gampang dijelaskan. Kenapa nggak boleh sambil urus urusan pribadi? Oke? Jadi nggak boleh kalau puasa itu cuma dengan menahan lapar doang, tapi saudara hati pikiran saudara tidak sepanjang hari menaikkan permohonan. Karena kan puasa itu kayak maksa, Tuhan dengerin dong doa saya.
udah saya nih udah mengosongkan waktu, nggak masak ya, jadi nggak makan. Artinya saudara nggak usah cari duit juga, berarti nggak usah kerja, karena saudara memang ada kepentingan sama Tuhan. Jadi benar-benar namanya puasa total, saudara. Puasa itu benar-benar nunggu Tuhan, maksa Tuhan gedor pintu gitu, pintu surga ya. Nah, kalau puasanya cuma nahan lapar doang, oke lah pakai kain karung tambah abu. Itu tetap tidak cukup, masih sibuk pikirannya, masih bisa ngurus urusan dunia itu ya. Lalu yang kedua, mendesak-desak semua buruh. Ya, ini berarti kalau saudara memang punya pegawai ya jangan kayak begini ya kan. Artinya pegawai itu diawasin, ya nggak boleh berhenti istirahat sedikit pun juga nggak boleh gitu ya. Dimarahin, malas kamu, ayo kerja lagi ya. Saudara ingin dapat maksimal ya, saudara bayarnya minimum, ingin dapat maksimal. Itu kan buruh tuh dapatnya upah minimum ya. Tetapi kerjanya harus maksimum. Nah, itu sebagai atasan-atasan tentu ayat ini langsung kena gitu ya. Ya manusiawi lah gitu ya. Orang tuh kerja tuh ada capeknya, harus istirahat, terus lembur gitu ya. Kalau bisa jangan lembur, karena manusia itu kerja nggak boleh terlalu lama gitu ya. Tapi di dalam hubungan saudara dengan sesama ini kadang-kadang bukan tentang buruh dan atasan, tetapi saudara tentang menempatkan diri sebagai penguasa orang lain ya. Banyak di dalam rumah tangga itu kebanyakan istri-istri itu menjadi ratunya gitu ya. Ya suami itu wah pokoknya takut sama istrinya. Nah ini sampai harus nurut, semua orang di rumah itu dikuasai ya. Jadi atau bisa ayah seperti itu. Ada juga anak yang menguasai ayah dan ibu, menguasai nenek gitu ya. Kalau anak yang masih kecil suka ada yang seperti itu, egois itu namanya. Jadi kalau saudara puasa ini harus bertobat dulu, baru puasanya berkenan. Sikap-sikap seperti ini harus dipertobatkan. Sambil berbantah, berkelahi, memukul dengan tinju, ini kan perbuatan-perbuatan yang memalukan ya, kedagingan yang tidak boleh ada saudara. Karena kenapa bisa orang ribut sampai memukul, itu kan berarti sakit hati, merasa tersinggung ya. Nah puasa ini kan merendahkan diri itu sampai nggak ada lagi rasa sombong saudara. Rasa lebih dari orang lain harusnya nggak ada. Bagaimana bisa namanya merendahkan diri tetapi juga berkelahi ya, marah-marahin orang gitu ya. Nah percuma saudara puasa juga, percuma rajin berdoa baca Alkitab tapi kelakuan ya, kalau sudah marah, kalau kahayangnya tidak diturut ya, waduh marahnya, kata-katanya. Ini saudara bukan hanya dalam rangka puasa saja. Hubungan kita dengan Tuhan tidak bisa disertai dengan kegelapan seperti ini. Ya, Yohanes mengatakan kalau kamu membenci saudaramu, kamu tidak hidup dalam terang. Jadi sikap kita terhadap orang lain, adakah kita rasa hormat walaupun dia itu bawahan? Ya, walaupun dia itu orang sudah tua, bodoh, tapi adakah rasa hormat? Anak-anak terhadap orang tua, ingat ya, jangan mentang-mentang kamu pinter, sekolahnya lebih tinggi, oke, itu kegelapan. Apalagi menghina orang-orang ya. Selalu kalau nonton TV atau apa, saudara lihat tampang orang, selalu mencela ya, ngomongin, emang saudara siapa gitu ya. Kalau saudara ratu kecantikan sekalipun saudara tidak layak, itu adalah kegelapan, oke? Kenali kegelapan kita, kenali ini bisa apa saja, ya bukan cuman ini sebetulnya, banyak. Ya itu jadi itu harus ada, itu harus bergerak maju. Selain saudara bergerak maju di dalam pemahaman tentang firman, ya, tentang saudara usaha untuk dekat dengan Tuhan, tetapi diimbangi dengan sikap yang diperbaiki terhadap sesama, mengasihi sesamanya harus bareng. Oke. Berikutnya langkah kedua ya, Yesaya 58 ayat 5 dan seterusnya. Yang kedua adalah sempurnakan kasih kita.
Kita tahu bukan cuman gak boleh begitu, kita juga harus bagaimana? Kasih itu sabar. Tadi kan mendesak-desak buruh, harusnya kan sabar ya. Bagaimana mendorong supaya orang lain tetap rajin, tetap bersemangat dengan cara yang benar. Saudara harus sabar. Saudara harus minta hikmat Tuhan. Oke? Dengan lemah lembut ya. 58 ayat 5, sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan? Bukan. Ayat 6, berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman. Jadi kalau kita seringkali memperlakukan orang semau kita ya, waktu milik pegawai, oh kan saya sudah bayar kamu, sudah gaji kamu, iya jam 8 sampai jam 4. Jangan ambil yang di luar itu belenggu kelaliman. Tetapi walaupun waktu dibeli, tetapkan itu kan manusia itu ya. Kadang-kadang ada kepentingan yang lebih penting, misalnya anggota keluarganya sakit, boleh nggak pulang urus keluarganya, urus ibunya yang harus dibawa ke rumah sakit? Kalau sampai tidak boleh, belenggu kelaliman. Banyak bentuk-bentuk kelaliman, semau gue yang punya kuasa, gue yang punya duit gitu ya, misalnya. Atau saudara yang paling galak di rumah, pasti dia yang selalu menang, yang lain harus selalu ngalah. Itu ada kelaliman, itu harus dibongkar. Siapa yang butuh, lu apa gua? Lu lebih butuh gua kan? Lu saudara perlakukan orang itu semau saudara, karena dia yang lebih butuh saudara. Itu juga kelaliman. Oke? Melepaskan tali-tali kuk ya, menaruh beban-beban berat di pundak orang lain yang sebetulnya harusnya saudara yang pikul dikasih ke orang lain. Nih adik kakak seringkali begitu, mama suruh kakak suruh adiknya. Saudara jadi pegawai juga begitu, si atasan nyuruh sekretaris nyuruh OB ya. Kalau memang alurnya seperti itu boleh, tapi kalau ada kesewenangan di situ, saudara harus lepasin. Merdekakan orang yang teraniaya. Jangan ada orang yang di dalam hidup saudara teraniaya karena saudara semau gue ya, mematahkan setiap kuk. Berikutnya ayat 7. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Jadi saudara, kasih kita kepada sesama itu jelas gampang. Saudara harus punya kepedulian, punya belas kasih. Kalau lihat orang lain susah, itu ada enggak tersentuh hati kita dan lalu kita bertindak. Oke? Kalau tidak ada ya nggak usah ngada-ngada. Tetapi kalau saudara lihat langsung, itu harus dipraktekkan. Ini bukan hal-hal rohani saja, hal jasmani juga ya. Benar-benar orang lapar, benar hari ini mungkin banyak. Saya selalu anjurkan kepada kaum bapak, coba perhatikan tetangga. Kalau saya ya di Batu Nunggal kayaknya nggak ada ya. Paling satpam yang saya perhatikan, tukang kebun ya. Kalau selama mereka masih kerja ya sebetulnya masih bisa makan. Tapi mungkin tetangga saudara ya, seperti saya dengar kemarin di Sekek Kudas itu ada yang nggak makan udah berapa hari. Jadi tapi puji Tuhan di sana ada saudara kita yang memperhatikan, ada tetangga-tetangga memperhatikan. Jadi solusinya terselesaikan. Tapi saudara, saya tidak tahu saudara di tempat saudara tinggal ini orang Kristen, ini bukan hanya soal rohani, lapar rohani, tetapi juga lapar jasmani. Tetap ya dan sebagainya. Ini saudara, kalau apalagi keluarga sendiri, kalau keluarga sendiri itu kita harus menolong ya, nomor 1. Tentu saja yang rohani ya, lapar rohani ini adalah PR besar ya. Tetapi puji Tuhan dengan adanya online ini sebetulnya udah makanan di mana-mana ya. Di YouTube itu makanan rohani berlimpah saudara.
Jadi saudara, kita sudah tidak lagi dituntut lebih kerja keras seperti dulu, enggak. Karena di internet sebetulnya setiap orang yang ingin mencari Tuhan itu gampang. Banyak sekali ya upaya-upaya untuk memperkenalkan Yesus itu dengan banyak cara. Bahkan ada iklan-iklan yang nongol ya. Waktu saudara buka link-link juga nongol gitu penginjilan ini. Jadi kita sebetulnya boleh mengatakan penginjilan itu sudah seluruh dunia sudah lah ya, kecuali yang belum punya internet masih nggak kena ya. Ayat 9 bagian B, apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah ya. Ini cukup jelas. Mudah-mudahan saudara tidak suka melakukan seperti ini ya. Main dengar berita langsung saudara sebarin lagi. Nah ini hati-hati, jangan ya, apalagi dengan medsos saudara baca berita buruk tentang seseorang ya. Hati-hati, itu adalah fitnah. Jangan langsung saudara, wah ini berita bagus, sebarin lagi ya. Itu termasuk kegelapan yang harus dibersihkan dari hidup. 10a ini menarik sekali. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, bukan cuma sekedar ngasih makanan, tapi makanan kesukaan saudara. Bahkan saudara mau kasihkan kepada orang lain, memuaskan hati orang yang tertindas. Jadi menolong orang itu sampai selesai. Ya, susah nggak? Kalau saudara nolong orang cuma ngasih duit itu gampang. Ya, gampang banget saudara. Nggak usah capek, langsung aja tinggal transfer. Tapi kalau saudara pengen nolongin orang itu supaya tidak terus-menerus terjebak dalam kesusahan, misalnya kesusahan ekonomi, saudara harus nolongin dia sampai punya pekerjaan. Berat. Tapi ini adalah sebetulnya tanggung jawab bersama. Sebab masalahnya memang harus diselesaikan dengan cara seperti itu. Kalau saudara cuma ngasih duit sekali kan saudara sebenarnya belum menyelesaikan masalah. Saudara besoknya ngasih lagi, apa kuat? Makanya kan ini kan cara yang bodoh kalau menolong orang hanya dengan memberi uang sebetulnya. Yang dia butuhkan bukan uang, adalah bagaimana dia menemukan solusi yang menetap. Nah, ini adalah PR yang tidak mudah diselesaikan. Oke? Jadi saudara, ritual ibadah itu tanpa kasih, gitu kan? 1 Korintus pasal 13. Ya, saudara bagus, rajin baca Alkitab ya, ke gereja, selalu dengar ibadah online, serius ya, PA hari Rabu saudara ikutan, itu bagus. Tapi kalau tidak dibarengi dengan mempraktekkan kepedulian, saudara tidak pernah mau membagikan harta saudara untuk penderitaan orang-orang yang memang membutuhkan, sia-sia semua, nggak ada nilainya. Ritual-ritual saudara tidak ada nilainya. Pengenalan akan Tuhan cuman menurut versi saudara. Jangan kaget, Tuhan, aku tidak mengenal engkau karena engkau terus-menerus tidak peduli pada saudara. Bukan gitu kan? Matius pasal 25 kan begitu. Ya. Bagian terakhir saudara, kalau itu langkah 1 dan 2 sudah dilakukan, maka saudara berhak untuk mendapatkan yang ketiga. Ketiga ini sebenarnya bukan pekerjaan tapi hadiah. Oke? Saudara akan menerima sejahtera, mencapai sejahtera. Mari kita baca ini, mudah-mudahan saudara menanggapi dengan serius sebagai target ya. Kalau saudara hubungan dengan Tuhan yang dijaga dengan bagus, hubungan dengan saudara-saudara dengan sesama, maka inilah janji Tuhan ya. Kita baca sama-sama ayat 8 sampai 12. 1, 2, 3. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu, ya kan, luka kok nggak sembuh-sembuh, masalah ya, masalah yang berat, sudah luka itu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu
dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Karena saudara sudah tinggal dalam terang dan menikmati buahnya, maka saudara, orang lain akan melihat dan ingin menikmati hal yang sama. Itu ya, barisan depan kebenaran, terang merkah seperti fajar. 9, pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Ini janji, saudara. Kenapa doa saya sepertinya sia-sia? Udah puasa juga nggak ada keretek-keretek dari Tuhan gitu ya, nggak ada bisikan Tuhan. Karena memang ada kegelapan, karena saudara tidak praktekkan kasih, ya itu sama aja kegelapan juga. Tapi kalau saudara sudah benahi, sudah bertobat, maka Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Tuhan akan berkata, ini aku. Tuhan sendiri akan mengatakan, ini aku. Yaitu apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk pada sesamamu dan tidak lagi menunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Ayat 10. Ayat yang tadi udah ya. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, ini artinya bertindak lebih dari yang dibutuhkan, saudara. Oke? Ngasih orang lapar ngapain makanan yang enak-enak teuing? Sekedarnya saja, nasi sama tempe, ya. Tapi saudara ngasih yang saudara suka makan, misalnya. Ini kan begitu ya artinya ya. Dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka Tuhan bilang apa? Terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Gelapnya saudara itu seperti siang, berarti terang banget. Jelas hidup saudara itu benar-benar enak dilihat. Ya, dan saudara merasa ngerti jelas. Saya memang seperti ini, saya harus bagaimana saudara ngerti jelas. Itu saudara. Ini berkat bonus. Ya, artinya kemampuan saudara untuk mengenali diri, mengenai jalan Tuhan itu dilipat gandakan Tuhan. Kalau saudara ngasih bonus ke orang lain, apa yang saudara ingin buat sendiri, saudara malah kasih ke orang lain. Oke? Ayat 11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membarui kekuatanmu. Oke, hari ini lagi Covid ini seperti tanah yang kering, ekonominya susah. Saudara ya, susah cari duit saudara sekarang. Semua yang usaha ini susah, hanya usaha-usaha tertentu. Ini lagi kering saudara ekonomi, ya. Tetapi Tuhan bilang Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan memuaskan hatimu. Artinya saudara selalu ada pertolongan Tuhan, selalu ada keajaiban jalan-jalan Tuhan dan akan membarui kekuatan. Artinya saudara mencapai, ya lagi Covid gini capek, tetapi Tuhan akan selalu cukupkan. Selalu kekuatannya baru, tiap pagi selalu saudara semangat. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, seger, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Saudara, luar biasa ya. Hidup saudara selalu penuh dengan pertolongan Tuhan. Ayat 12 kita baca sama-sama. Ini yang lebih luar biasa sebetulnya ya. Ini adalah janji Tuhan. 1, 2, 3. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Ini berbicara tentang saudara menemukan terobosan. Ya, apa saja, terobosan apa saja. Saudara, secara kemampuan saudara tidak akan bisa keluar dari masalah itu. Tetapi kalau saudara turuti langkah 1, langkah 2, maka saudara menemukan jalan baru, dibuka jalannya oleh Tuhan. Ya, baik secara lahiriah, baik secara rohaniah. Saudara akan bagaimana memberitakan Injil kepada orang-orang yang percaya kepada adat istiadat yang sudah ribuan tahun. Ini kan tembok-tembok reruntuhan. Ya. Dasar-dasar yang sudah dibangun oleh banyak keturunan. Saya mah dari dulu juga agamanya ini, saya menyembahnya ini. Nggak mau ikut Tuhan Yesus. No, saudara tidak usah takut. Saudara akan bisa membuat mereka tetap akhirnya percaya Yesus. Ya, saudara, itu bukan masalah. Ada tembok yang tidak mungkin, orang ini nggak bisa dirubah pendiriannya gitu kan. Tetapi kalau saudara lakukan langkah 1, langkah 2, Tuhan berjanji akan saudara bisa menembus apapun yang sekuat apapun
saudara akan bisa terobos. Oke? Sehingga saudara, kalau saudara lakukan 1 dan 2, saudara, kegelapan, kalau selalu kita ingin keluar dari kegelapan. Dan saya tidak mau mementingkan diri lagi. Saya tidak mau mencintai uang, mencintai harta atau tamak hanya untuk diri sendiri. Ya, saudara, praktekkan kasih. Saudara, praktekkan semua firman Tuhan ini sebagai sebuah nasihat yang mumpuni, ya, terang yang benderang, saudara. Maka saudara menemukan bahwa setiap jerih lelah saudara, ya, baik itu mengenali kegelapan, baik itu mempraktekkan kasih, itu tidak ada yang sia-sia. Saudara akan menikmati buahnya. Ini saudara, saya kira ini sangat penting untuk menjadi jawaban. Kenapa ya saya begini? Kenapa sepertinya ada yang tidak bisa dipegang dari firman Tuhan. Lalu saudara jangan lalu mencari ini makanya tidak berlaku buat saya. Itu cuman di zaman dulu, ya. Tidak, saudara, firman Tuhan hari ini berlaku buat semua, buat setiap umat pilihan di segala zaman, ya, saudara. Kita akan mengerti. Nah, mengerti karena diterangi oleh Tuhan itu tidak sama dengan apa yang saya mau menjadi kenyataan. Hati-hati, saudara, ya. Karena apa yang saya mau itu kalau salah itu juga adalah kegelapan. Sekali lagi, oke? Tetapi saudara, apa yang Tuhan sediakan selalu lebih baik dari apa yang saya mau. Saudara juga harus percaya seperti itu. Oke? Mudah-mudahan ini menjadi berkat, karena kalau ini tercapai, ya, balik lagi ke tujuan Yohanes menuliskan kitab Yohanes dan 1, 2, 3 Yohanes, ya. Dan saya yakin Rasul Paulus juga menuliskan itu sama. Tujuannya adalah 3 hal ini, saudara, ya. Yaitu hubungan kita dengan Tuhan itu harmonis, ya. Hubungan yang baik, ya. Di mana Tuhan menyingkapkan kegelapan-kegelapan yang masih terselubung, ya. Dan menerangi kita dengan jalan-jalan yang harus ditempuh, jalan yang dari Tuhan. Yang kedua adalah hubungan dengan sesama dibenahi. Karena kita nggak akan bisa sukacita penuh kalau hubungan dengan sesama tidak ada jalan keluar. Saya yakin, ya, ada masalah-masalah, benteng-benteng ini juga bisa diterobos janji Tuhan. Salah satu janji Tuhan. Oke? Yang ketiga, sukacita kita menjadi sempurna. Ini janji Tuhan Yesus juga, supaya sukacita kamu sempurna. Saudara, ketika sukacita sempurna, semangat hidup kita luar biasa. Ya, kita tidak akan mudah dilemahkan oleh masalah-masalah seberat apapun, ya. Karena kita menemukan caranya. Bagaimana bersama dengan Tuhan itu ada jaminan, ya. Ada terang yang jelas sehingga kita begitu mantap di dalam melangkah. Bayangin, saudara, kalau ini digelapin, ya, saya turun aja susah kan? Kalau gelap banget ini semua nggak ada, saya turun ke situ aja susah kan? Bisa jatuh, saudara. Tetapi kalau rada remang-remang, ya harus hati-hati juga. Mungkin ada yang nggak kelihatan kesandung. Tapi kalau terang, ya kita mantep. Saya loncat-loncat juga bisa. Itu jadi keleluasaan di dalam Tuhan itu sangat tergantung dari seberapa kita membuka diri untuk dibongkar, ya, dibenahi, termasuk saya kira oleh sesama, karena nantinya adalah saling menasehati, saling menegur, ya. Kalau kita bisa sampai ke situ, mulai dari rumah tangga, maka sukacita kita semua akan penuh dan ada banyak berkat-berkat terobosan yang Tuhan janjikan. Kita akan masuk dalam doa, ya. Kita akhiri firman Tuhan. Kita akan naikkan setiap langkahku, Tuhan.
setiap langkahku, Tuhan. Engkau yang tentukan. Nah, Engkau yang setia. Tubuh, jiwa, rohku, ku serahkan padamu. Ajaranku menyenangkanmu. Biarlah firman-Mu terangi jalanku, agar ku aman dalam lindungan-Mu. Biarlah hidupku ku serahkan padamu, dan bawaku masuk dalam rencana-Mu. Tuhan Yesus berjanji, kalau kita mengikut Dia yang adalah terang dunia, maka kita tidak akan terhantuk. Perjalanan hidup kita mengikut Tuhan di dunia adalah perjalanan dari kemenangan kepada kemenangan, saudara. Bukan kegagalan kepada kegagalan, bukan di dalam kekelaman yang tanpa pernah melihat terbitnya terang. Itulah yang Tuhan janjikan. Bahkan terang yang menerangi hati kita seharusnya semakin terang dari waktu ke waktu. Kalau itu tidak terjadi di dalam hidup kita, maka firman Tuhan menjawab hari ini, ada kegelapan. Bahkan kegelapan itu menutupi mata kita, sehingga kita tidak melihat apa yang salah, apa yang masih kita biarkan, kejahatan, dosa, kesewenangan, kekejaman, menaruh kuk di atas pundak orang lain, memberi ikatan-ikatan, mengikat orang lain sehingga orang lain menjadi tidak berdaya. Orang-orang lain dilemahkan oleh hidup saudara, karena saudara sebetulnya bisa memberi pengaruh yang baik, tetapi saudara memberi pengaruh yang buruk. Itulah sebabnya luka-luka saudara tidak kunjung sembuh. Itulah sebabnya doa-doa kita sepertinya terhalang seperti langit, seperti tembaga, saudara. Berkat-berkat Tuhan tidak dapat dialirkan. Mari jangan kita mengeraskan hati dan membenarkan diri terus-menerus, padahal setiap hari kita melakukan seperti yang Yesaya 58, saudara. Apakah saudara tidak merasa begitu menyedihkan hidup ini? Kok seperti ini ikut Tuhan? Kok Tuhan tidak menjawab doa saya? Padahal saya sudah rajin ini itu semuanya. Saudara, iya, tetapi ada yang salah. Ada kegelapan-kegelapan yang saudara tetap tinggal di dalamnya. Marilah kita minta Tuhan menerangi. Mari buka hati kita, merendahkan diri juga terhadap saudara-saudara kita seiman yang sebetulnya mereka tahu kegelapan apa yang selama ini menutupi hati kita, tapi kita tidak pernah mau mendengar, karena kita selalu merasa lebih baik dari mereka, kita selalu lebih benar. Sampai-sampai teguran Tuhan pun kita tidak mengerti dan kita merasa tetap benar. Marilah kita mohon Roh Kudus menolong kita
supaya akhirnya sejahtera Tuhan benar-benar milik kita ketika kita bertobat, ketika kita melepaskan diri kita dari segala kesombongan dan membuka diri untuk mengakui dosa-dosa kita dan menepuk dada di hadapan Tuhan dan di hadapan saudara-saudara kita. Kita naikkan pujian sekali lagi. Setiap langkahku Tuhan, Engkau yang tentukan, karena Engkau yang setialah. Tubuh, jiwa, rohku ku serahkan padamu. Ajar aku menyenangkanmu. Oh ya Allah, firman-Mu terangi jalanku, agar ku aman dalam lindungan-Mu. Biarlah hidupku ku serahkan padamu dan bawaku masuk dalam rencana-Mu. Biarlah firman-Mu terangi jalanku, agar ku aman dalam lindungan-Mu. Biarlah hidupku ku serahkan padamu dan bawaku masuk dalam rencana-Mu. Tuhan, bawa saja kami terus kepada terang-Mu yang ajaib dan sempurna itu, sampai tidak ada lagi kegelapan yang tersisa. Tuhan, kalaupun kami masih belum bisa melepaskan diri dari kebodohan, dari kecerobohan, tapi setidaknya kami menyadari kecerobohan dan kebodohan kami, sehingga kami terus berjuang, bertekun dan melatih diri untuk tidak mengulangi kecerobohan dan kesalahan-kesalahan kami terus-menerus, sebab kami menderita oleh dosa-dosa kami. Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan, sebab bagaimana kami bisa keluar dari kegelapan kalau kami sendiri tidak merasa memiliki kegelapan? Bagaimana kami bisa diampuni dan disucikan kalau kami tidak menemukan dosa dan mengakuinya di hadapan-Mu? Tolonglah ya Tuhan, sebab kami tahu inilah yang membuat kami tidak mengalami kemajuan. Ketika kami merasa diri kami sudah terang, tinggal di dalam terang, tetapi sebetulnya kami belum bisa mengasihi saudara kami sebagaimana Engkau sudah mengasihi kami. Tuhan Yesus, bangkitkanlah kesadaran itu di dalam hati kami. Setiap kali kami merasakan kurang sejahtera, kurang bahagia di dalam hubungan kami dengan-Mu dan dengan saudara-saudara kami, baik serumah maupun dengan tetangga-tetangga kami, ajar kami melihat apa yang salah dengan diri kami sendiri. Ajar kami ya Tuhan Yesus menemukan kegelapan yang masih
kami biarkan ya Tuhan, di mana kami bersembunyi di sana ya Tuhan, dari hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Kami rindu setiap kali kami berseru Engkau mendengar, dan ketika kami memanggil-Mu, Engkau berkata, ini aku. Dan kami ingin menikmati sejahtera-Mu Tuhan. Kami ingin setiap masalah, setiap bahkan ya Tuhan Yesus, hal-hal yang sulit diubah, yang menyangkut kehidupan ekonomi kah, kehidupan rumah tangga kah, kehidupan masa depan anak-anak kami kah, keselamatan, lebih lagi keselamatan jiwa-jiwa dari orang-orang yang kami kasih, baik itu saudara-saudara kami, famili-famili kami, bahkan teman-teman kami yang tidak kunjung bisa diterobos akhirnya. Sebagaimana janji-Mu ya Tuhan, kami dapat membangun kembali reruntuhan yang berabad-abad. Kami bahkan bisa menembus tembok-tembok yang tidak dapat pernah dibongkar sebelumnya. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan pikiran dan hati kami supaya kami selalu ingin hidup di dalam terang yang benderang dan tidak tinggal dalam kebodohan dengan selalu menyukai kegelapan-kegelapan. Sungguh-sungguh kami ingin menjadi orang-orang yang jujur ya Tuhan, orang yang benar-benar siap ditelanjangi ya Tuhan. Dan walaupun kami halus malu, tetapi kami bersyukur karena kami dibebaskan dari segala kegelapan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Berkatilah seluruh jemaat-Mu untuk hidup terus di dalam terang-Mu dan semakin diterangi oleh kebenaran firman. Ulanglah saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan, bawalah berkat-berkat janji jadi firman Tuhan. Nasihat firman Tuhan kiranya menjadi langkah-langkah yang kita ambil ke depan, sehingga kita akan mengalami keberhasilan hubungan dengan Tuhan, dan akhirnya kita juga menikmati keberhasilan hidup dalam damai sejahtera dengan saudara-saudara seiman dan dengan sesama yang ada di sekitar kita. Bawalah selalu di dalam hati saudara teladan Kristus, kasih-Nya kepada kita, supaya kita juga mengasihi orang lain sebagaimana Kristus sudah mengasihi kita. Maka Roh Kudus akan menolong kita semakin mengerti, apalagi kebenaran-kebenaran yang akan disingkapkan, yang memperkaya pengenalan kita akan terang Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.